kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, Ayah, di saat ku telah jauh darimu. Kisah perjalanan hidup Hanan. Perjalanan hidup Hanan Iskandar penuh misteri dan menyayat hati. Mengapa penuh misteri? Siapakah sebenarnya ayah dan ibu kandung Hanan? Hanan sendiri belum pernah berjumpa dengan orang tua yang melahirkannya. Hanan sendiri tak mau tahu dan tak berusaha mencari tahu. Mungkin Hanan merasa kecewa berat mengapa orang tua kandungnya yang tak mau membesarkannya sendiri, bahkan diberikan ke orang lain. Karena Hanan sendiri tak ingin membahas lebih jauh tentang orang tua kandungnya. Jadi biarlah itu menjadi misteri perjalanan hidupnya. Hanan hanya ingin fokus untuk ibunya yang mengadopsi dirinya, yang telah banyak berkorban demi mengasuh penuh kasih sayang hingga menjadi besar. Hanan diadopsi oleh seorang TKW yang bekerja di Arab Saudi ketika masih berumur seminggu. Kemudian saat Hanan berusia 3 tahun, dibawa pulang Hanan ke Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Masa kecil Hanan sering dibuli sama teman sebaya karena kulitnya yang hitam. Hingga Hanan sering pulang sambil menangis dan menanyakan kepada ibunya dan bertanya, "Mama, sebenarnya Hanan anak siapa?" Tanya Hanan kepada ibunya. Tentu ibunya menjawab, "Hanan anak mamah dong." "Terus anak siapa?" jawab ibunya. Kemudian Hanan bertanya, "Kok Hanan di antara keluarga, kok hitam sendiri?" Pokoknya Hanan besok kulitnya minta yang putih biar sama dengan yang lainnya. Demikian protes Hanan pada ibunya. Seiring berjalannya sang waktu, akhirnya Hanan mau menerima kenyataan dengan kulitnya yang hitam itu. Hanan tak lagi mempersoalkan warna kulitnya. Hanan akhirnya punya kesadaran bahwa kita mesti mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan pada dirinya. Tak lagi protes, meminta kulitnya berubah biar jadi putih. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, Hanan yang hitam. Hitam bukan suatu aib. Cantik tak harus putih atau kuning langsat. Beberapa ratu kecantikan dunia yang berkulit hitam pun banyak di antaranya. Janelle Komisyong Miss Universe 1977, wanita berkulit hitam pertama yang memenangkan ajang Miss Universe. Wendy Fitzwilliam Miss Universe 1998. Pule Kwelagobe Miss Universe 1999. Leila Lopez Miss Universe 2011. Zozi Bini Tunzi, Afrika Selatan, Miss Universe 2019, terkenal dengan rambut natural pendeknya dan menjadi ikon representasi perempuan kulit hitam. Sekarang Hanan tampil penuh percaya diri sebagai penyanyi berkulit hitam. Hanya sayangnya Hanan kurang konsisten dalam perjuangannya meraih mimpi. Perjalanan hidupnya rasa nano-nano. Tak seperti April Academia Dangdut yang lagi viral. Sejak kecil eksis sebagai penyanyi, dari jadi pengamen jalanan hingga menjadi artis cilik, jalur yang ditempuh yang berkaitan dengan dunia musik. Beda dengan Hanan, lepas SMA malah bekerja jadi kuli panggul di pasar. Lulus SMA Hanan pergi ke Semarang. Di kota ini, ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar, membantu mengangkat barang-barang belanjaan orang. Badannya yang kekar dan wajahnya yang tegas membuat banyak orang tak menyangka kalau Hanan adalah seorang perempuan. Selain itu, ia juga sempat bekerja sebagai pelayan restoran. Namun, hidup di Semarang hanya bertahan setengah tahun. Hanan merasa panggilan hidupnya membawanya merantau lebih jauh lagi. Kuli bangunan di Kalimantan. Perjalanan berikutnya membawanya ke Kalimantan. Di sana, ia bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek jalan tol. Bayangkan, seorang perempuan harus berpanas-panasan, mengangkat semen, batu, dan besi, dari pagi hingga sore. Hanan bertahan selama 1 tahun 3 bulan di pekerjaan berat itu. Meski kuat, ia sadar bahwa tubuhnya tetap seorang wanita. Berat sekali menjalani hidup seperti itu. Namun, ia tidak pernah menyesal. Karena semua pengalaman itu menempa mentalnya menjadi pribadi yang tangguh. Singgah di Medan bernyanyi di kafe. Setelah Kalimantan, Hanan merantau lagi ke Medan. Kali ini jalannya mulai berubah. Ia memberanikan diri ikut audisi Liga Dangdut, LIDA, meski nasib belum berpihak. Tapi dari situlah bakat menyanyinya semakin terasa. Tak ingin menyerah, ia mulai bernyanyi di kafe-kafe di Medan. Suaranya yang merdu dan penuh penghayatan membuat banyak orang terhanyut. Hanan bahagia karena akhirnya bisa bekerja sesuai hobinya. Namun, takdir membuatnya harus meninggalkan Medan setelah 3 bulan.
menuju ke kota berikutnya, pergi ke Batam. Di Batam, Hanan bekerja sebagai asisten rumah tangga, Art. Selama 2,5 bulan ia menjalani pekerjaan itu dengan sabar. Namun, suatu malam, ketika sedang menonton video dirinya bernyanyi, hatinya bergetar. Ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Kamu diciptakan bukan untuk terus menjadi Art. Kamu diciptakan untuk bernyanyi." Keesokan harinya, Hanan pamit baik-baik dari majikannya, lalu memutuskan untuk merantau lagi. Kali ini, ia menuju ke Jakarta, pusat segala mimpi. Kali ini Hanan merasa sudah menemukan jati dirinya. Ia berniat tak akan lagi bekerja serabutan yang tak ada benang merah dengan cita-citanya, ingin menjadi seorang artis. Di kota Jakarta ini, Hanan akan memulai lagi dengan fokus untuk berjuang meraih mimpinya. Di Jakarta, kehidupan benar-benar menguji Hanan. Ia hanya bisa menjadi penonton bayaran di acara MNC TV, dengan honor Rp30.000 per episode. Untuk makan saja pas-pasan. Apalagi untuk tempat tinggal. Hanan tidur di emperan toko, mandi di WC umum, minimarket, bahkan halte busway. Pernah handphone satu-satunya dicuri saat ia tertidur. Jakarta memang kejam. Tak pandang bulu, HP seorang yang lagi sengsara, diembat juga. Tidak hanya itu, saat menjelang subuh, saat ia tertidur lelap melepas lelah, dia terbangun saat merasa ada tubuh yang hampir menindihi tubuhnya. Untung Hanan langsung terjaga dan menjerit ketakutan. Untungnya pria separuh baya itu langsung pergi meninggalkan dia. Selama 3 bulan, Hanan menjalani profesinya sebagai penonton di acara MNC TV. Titik balik datang ketika Hanan mendapatkan kesempatan mengikuti acara DMD Panggung Rejeki di MNC TV. Kali ini dia bukan lagi sebagai penonton, tetapi hadir di panggung MNC TV, hadir sebagai peserta acara DMD Panggung Rejeki tampil membawakan lagu yang berjudul "Aku Dilahirkan Untuk Siapa", lagu yang sangat melukiskan bagaimana perjalanan hidupnya Hanan sendiri. Saat mikrofon ada di tangan, Hanan menyalurkan seluruh luka dan air mata hidupnya menjadi lantunan nada. Suaranya menyentuh hati. Para juri terdiam, lalu bertepuk tangan. Sejak saat itu, Siang ikut audisi malam berhasil menjadi bintang. Di panggung itu, ia juga kejatuhan bintang. Ia mendapatkan hadiah dari Tuan Takur sejumlah 10 juta rupiah. Tidak hanya itu, Hanan kejatuhan bintang rejeki juga. Artis Inul Daratista memberi tawaran untuk bekerja pada dirinya. Tentu itu merupakan rejeki nomplok buat Hanan, yang artinya Hanan tak harus lagi jadi seorang gelandangan yang tidur di emperan toko. Berkat keteguhannya dan kesabarannya, akhirnya Allah mulai memberikan rizki yang lebih besar. Kesempatan emas itu datang juga. Hanan mendapat peluang tampil di acara DMD Panggung Rejeki MNC TV. Di acara itu Hanan yang tombau maco dan laki banget. Berkat besutan dan sentuhan profesional seorang desainer dan make-up artis yang berkualitas, Hanan disulap menjadi sosok yang menakjubkan. Sosok Hanan dalam keseharian dan sosok Hanan setelah di make-up, bagaikan bumi dan langit, jauh berbeda. Hanan tampil dengan anggun dan elegan bak seorang artis tingkat dunia. Saat Hanan mulai melangkah masuk ke panggung, siapapun menjadi terpana terkagum-kagum, dan pasti akan mengatakan, "Wow!" Di sana, semua orang terkejut dan terpesona. Melihat Hanan tampil sangat anggun penuh wibawa. Busananya sangat matching dengan dirinya. Para pemirsa semuanya merasa takjub melihat penampilannya. Langkahnya mantap di atas catwalk. Ternyata Hanan bisa tampil sebagai wanita yang sangat mempesona. Cantik dan sangat unik, dari warna kulit, rambut gaya dan warna suaranya. Ketika Hanan mulai bernyanyi, pemirsa dibuat semakin takjub kepada Hanan dengan kemampuan bernyanyinya. Nada demi nada, syair demi syair lagu ia dendangkan dengan sangat indah sekali. Suaranya bening merdu dan punya karakter sendiri. Saat lagu sudah berakhir, gemuruh sorak-sorai pun menyambutnya sebagai bentuk apresiasi dan ucapan selamat untuk penampilannya yang luar biasa. Kini, Hanan bukan lagi kuli panggul, bukan lagi kuli bangunan, bukan lagi art yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Kini Hanan adalah seorang artis, seorang penyanyi, yang perjalanan hidupnya sangat menginspirasi. Kisahnya adalah bukti bahwa sekeras apapun kehidupan menekan, dengan tekad, mimpi, dan keberanian, seseorang bisa bangkit dan berdiri di panggung harapan. Ombak besar yang menerpa batu karang, bukan untuk menghancurkannya. Tapi sebaliknya karang itu justru tumbuh semakin kuat siap menghadang gempuran ombak sekuat apapun. Semangat dan daya gempur sosok Hanan bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua.
bahwasanya tiada kata menderita bagi orang yang sedang berjuang meraih mimpi. Hanan Iskandar adalah cermin perjuangan. Dari emperan tokoh hingga panggung televisi, dari kuli bangunan hingga artis. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang seberapa keras kita berjuang untuk menjadi sesuatu. Terima kasih Anda sudah mengapresiasi kisah ini. Bila kisah ini sangat menginspirasi dan bermanfaat, bantu share dan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kami tambah bersemangat untuk membuat kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.